bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, hingga sejarah perjuangan kembali dikenang. Namun, di balik perayaan tersebut, muncul pertanyaan dari diri saya. Apakah kemerdekaan yang selama ini kita rayakan juga hadir dalam kehidupan publik sehari-hari? Apakah kita benar-benar merasakan keadilan, kesetaraan, dan keterlibatan dalam urusan bersama? Ataukah kemerdekaan hanya lahir sebagai simbol, sementara praktik bernegara semakin menjauh dari rakyatnya? Pertanyaan ini membawa kita menengok kembali kepada pemikiran klasik tentang republik dari salah satu tokoh besar filsafat. Bersama saya, Munafa Qanatur Rasyadah, dengan NIM 662250229, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang akan membahas mengenai Res Publica yang hilang, Cicero, dan lunturnya republikanisme Indonesia. Marcus Tullius Cicero merupakan seorang filsuf, orator, sekaligus negarawan Romawi yang hidup pada masa krisis Republik Romawi. Dalam bukunya De Republica, Cicero memaknai bahwa negara bukan hanya sekedar bentuk pemerintahan atau alat kekuasaan. Ia menyebut negara sebagai res publica, yang berarti sesuatu yang menjadi milik rakyat. Namun, dalam pandangan Cicero, rakyat bukanlah hanya sekedar massa yang pasif ataupun jumlah populasi. Rakyat adalah persekutuan manusia yang disatukan oleh kesepakatan tentang keadilan dan kerjasama demi kebaikan bersama. Dengan demikian, negara memiliki dimensi moral yang tidak dapat dipisahkan dari hukum dan kekuasaan. Bagi Cicero, politik bukanlah ruang untuk kepentingan pribadi, melainkan sarana untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan bermartabat. Salah satu konsep dalam pemikiran Cicero adalah hukum alam. Hukum alam dipahami sebagai prinsip keadilan universal yang berasal dari akal budi manusia dan nilai-nilai moral yang tetap. Dalam hal ini, hukum yang bersifat positif, yakni hukum yang dibuat oleh manusia, harus selaras dengan hukum alam agar dapat disebut adil. Jika hukum hanya sah secara prosedural, tetapi melanggengkan ketimpangan, maka legitimasi moralnya patut dipertanyakan. Cicero menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Negara yang adil adalah negara yang mampu melindungi hak setiap warga negara, terutama mereka yang tidak memiliki kekuatan untuk membela dirinya sendiri. Pemikiran ini menunjukkan bahwa hukum bukan lahir hanya sebatas penertiban, tetapi cerminan nilai keadilan dan kemanusiaan dalam suatu republik. Indonesia secara tegas menyatakan bahwa dirinya ialah negara republik. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas menyatakan prinsip kesetaraan warga negara Indonesia di hadapan hukum dan pemerintah. Namun dalam praktik kehidupan bernegara, nilai republikanisme seringkali dipersempit maknanya. Republik dimaknai
hanya sebatas bentuk negara, bukan cara hidup bersama yang menuntut partisipasi, kepedulian, dan tanggung jawab warga negara. Akibatnya, kemerdekaan kerap kali dipahami sebagai peristiwa historis, bukan pada proses etis yang terus diperjuangkan dalam kehidupan publik. Dalam konteks kontemporer Indonesia, republikanisme seringkali hadir secara sesaat. Partisipasi publik meningkat menjelang pemilu, kampanye politik ramai, hingga ruang demokrasi yang tampak hidup. Namun setelah itu, keterlibatan warga cenderung menurun. Rakyat kembali menjadi penonton dalam sistem demokrasi. Sementara pengambilan keputusan politik semakin jauh dari kontrol publik. Kondisi ini menunjukkan pergeseran orientasi warga negara dari homo demokratikus yang aktif dalam urusan publik bergeser ke homo economicus yang bersifat individual dan ekonomi. Pemikiran Cicero dapat kita jadikan kaca pembesar untuk kita membaca krisis republikanisme di Indonesia. Melalui konsep Respublika, kita diajak untuk melihat krisis politik bukan soal sistem atau prosedur, tetapi juga krisis etika dan kesadaran warga. Negara tetap berdiri secara konstitusional, tetapi nilai keadilan dan partisipasi publik mengalami pelunturan. Dalam situasi ini, Republik beresiko kehilangan makna substantifnya sebagai milik bersama rakyat. Teman-teman, republikanisme bukan sekedar warisan sejarah, melainkan tanggung jawab yang harus terus diperjuangkan. Menghidupkan kembali Respublika berarti mengembalikan politik pada tujuan awalnya, yakni kebaikan bersama. Sebab pada akhirnya, Republik tidak hanya hidup dalam teks konstitusi, tetapi dalam kesadaran dan tindakan warganya.